warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah menambah amal kebaikan. Hal ini perlu disyukuri. Kenapa? Karena kadang ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah sama dengan kita, tapi belum tentu memiliki kualitas dan kuantitas ibadah yang sama juga. Sehatnya sama, waktunya sama, senggangnya sama, kesempatannya sama, tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika hari ini kita bisa hadir di tempat ini, diawali tadi dengan baca surah Yasin, tahlil, zikir, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, semuanya itu tercatat dengan baik di malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang keluar dari mulut kita, mau kebaikan ataupun keburukan, mau kata-kata manis ataupun kata-kata celaan, mau janji manis ataupun perkataan bohong, semuanya tercatat dengan rapi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di yaumil mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rangkaian bacaan zikir kita tadi ternyata memiliki dampak yang sangat luar biasa buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Mungkin sering kita dengar. Mungkin banyak di antara kita yang hafal ini ayat, ala bi dzikrillah. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah. Tatmainnul qulub. Zikir itu akan membuat hati kita tenang. Zikir itu akan membuat hati kita nyaman, tentram. Hidup di dunia itu sebetulnya simpel. Bukan tentang banyaknya harta yang kita punya. Bukan juga tentang berapa mobil yang kita miliki. Bukan juga tentang seberapa penuh rekening kita, tapi lebih kepada tenang hidup yang ada dalam diri kita. Duit banyak, harta berlimpah, mobil banyak, rumah banyak, nggak tenang, nggak enak, nggak nyaman, nggak enak. Hidup pas-pasan, motor cuma satu, rumah cuma satu, namun hidup tenang, nyaman, enak gak? Enak gak? Kalau boleh milih, milih mana? Rumah sederhana, hidup tenang, apa rumah di mana-mana tapi hidup gak tenang? Milih mana? Milih mana? Duit sedikit, hidup tenang, duit banyak tapi hati gak tenang, milih mana? Milih mana? Gue juga tahu kalau begitu. Itu pilihan kita semua. Duit banyak, harta berlimpah, rumah di mana-mana, tenang. Tapi ternyata ketenangan hidup tidak bersumber dari materi. Ketenangan hidup tidak kita bisa dapatkan dari kekayaan. Tapi ketenangan hidup Allah titipkan kepada siapa saja hambanya yang dia kehendaki, yang dia mau, yang dia suka. Tentunya melalui sarana wasilah yang Allah sudah tentukan, di antaranya dengan banyak zikir. Kok bisa zikir kita bisa membuat tenang? Jalannya dari mana?
Semakin kita banyak zikir, mengucapkan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita tahlil, ucapkan la ilaha illallah dan lain sebagainya, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita sudah sandarkan diri kita kepada Allah. Kita sudah sandarkan diri kita kepada yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang mengatur kita, yang membuat kita bisa seperti ini sekarang, Allah. Maka ketika kita sudah menyandarkan diri ini kepada Allah, problem hidup akan menjadi sesuatu yang tidak besar. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kebutuhan kita, sesulit apapun cobaan kita, seberat apapun kita punya problem hidup, tapi kalau kita sudah sandarkan kepada Allah, beres. Kenapa? Allah yang punya kehidupan, Allah yang bikin kita ada, Allah juga yang menitipkan masalah kepada diri kita, dan pasti Allah juga yang bakal menyelesaikan masalah kita. Ada nggak orang di dunia terbebas dari masalah? Ini tampang-tampang ini kalau saya lihat nih, tampang punya masalah semua. Iya kan? Ada yang masalah dengan keluarganya, ada yang masalah dengan pasangan hidupnya, ada juga yang punya masalah dengan calonnya. Entah calon apaan saya juga nggak tahu. Ada yang punya masalah dengan orang tuanya, ada juga yang punya masalah dengan kredit motornya, punya masalah dengan pinjaman online-nya. Masalah itu semua. Berat gak masalah? Berat gak? Masya Allah. Masalah ada orang tua mau ngomel mulu, udah ngomelin mulu, kita curhat sama pacar, pacar malah marahin kita. Belum lagi puyeng-puyengnya kredit motor jatuh tempo, kontrakan, kos-kosan, puyeng-puyeng dia main judi online, kalah. Duit di rekening udah habis, tahu-tahu muncul iklannya tuh, pinjaman online, butuh dana cepat, silahkan klik Indodana. Tuh, ada kami, dana cash. Masya Allah. Banyak problem kita, yang kecil maupun yang besar. Tapi kita sebagai seorang muslim, Nabi kita ajarin, masalah itu bukan ujung-ujung nih, bahasa Betawi ini ujung-ujung. Bukan tahu-tahu datang dengan sendirinya, tapi itu by design. Allah sudah atur itu buat kita, dan Allah juga sudah siapkan solusi dari problem yang kita punya. Maka bagaimana kita menghadapi masalah? Di situ pula Allah siapkan segala macam jalan keluar, tergantung kitanya mau ngambil jalur mana. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah siapkan jalan keluar buat dia dari segala macam apa yang membuat dia susah. Maka ketika ada syariat zikir dalam agama kita, baik itu sendirian, bersama-sama, selepas sholat, atau waktu-waktu bebas kita berzikir kepada Allah, maka itulah kesempatan kita untuk menyandarkan segala keperluan kita kepada Allah. Dan itulah pula kesempatan kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk zikirnya, mau yang panjang, mau yang pendek, mau yang sering kita baca ataupun yang nggak pernah kita baca, atau mau yang ringan-ringan saja. Kalimat istighfar misalnya, kita pada hafal nggak? Kira-kira kalimat istighfar kayak gimana? Tuh pada hafal kan? Pada hafal kan? Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan kalimat istighfar, sering ucapin astagfirullah, habis sholat istighfar,
nggak punya duit. Astagfirullah. Lihat rekening kosong. Ada sesuatu yang gak ngenakin, istighfar. Kaget. Astagfirullah. Jangan kaget jadi lapar. Ini kebanyakan orang nih. Ya? Lazimal istighfar. Membiasakan istighfar. Kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, ringan itu. Tapi kita biasakan, lazimkan. Perbanyak dengan itu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ja'alallahu, Allah jadikan buat dia min kulli dikin mahroja. Setiap hal yang menyempitkan dalam hidupnya dibuat ada jalan keluar oleh Allah. Kita lagi jalan tersesat, mau ke sono bingung, ke sini bingung, ke sono nggak tahu arah, ke sini nggak tahu arah. Tahu-tahu ada yang nunjukin jalan. Pak, mau kemana? Saya mau ke jalan Bangkaraya. Oh Pak, lewat sini, belok sini. Ringan. Masalah kita yang berat ketika lazim istighfar, ja'alallahu mahroja. Allah bikin ada jalan keluarnya. Menurut kita, menurut otak, nggak ada jalan keluarnya, sempit. Tapi kata Allah, ini jalan keluarnya. Apalagi wa ja'ala min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari segala yang buat kita bingung, bikin puyeng, bikin kepikiran, bikin kita sulit tidur, bikin kita nggak tenang, nggak nyaman. Kan banyak tuh ya, keadaan-keadaan yang membuat kita nggak nyaman, nggak tenang, kepikiran, bikin bingung, bikin pusing, baik yang kecil maupun yang besar. Kata Allah kasih paroja, dilapangin semuanya, dibikin gampang semuanya, dibikin nyaman semuanya. Berkat apa? Berkat istighfar. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih buat dia rezeki dari yang dia nggak duga-duga. Lagi duduk-duduk, tahu-tahu dikasih bonus sama Pak Kosmia. Ini ya, biar pada nggak punya. Contohnya, enak gak tuh? Tuh min haitsu la yahtasib. Kita lagi pikiran mau banyak pengeluaran, tiba-tiba Allah kasih titipan rezeki dari yang kita nggak duga-duga. Kuncinya satu, istighfar. Maka agama itu ternyata nggak sulit. Agama itu tidak memberatkan. Yang penting bagaimana kita mau melaksanakan sesuatu yang ringan-ringan ini pada prinsipnya, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, yang namanya kultum, kuliah terserah antum, jangan lama-lama Pak, ya kan? Karena saya lihat yang hadir duduknya udah berganti-ganti, yang ini udah kesemutan, yang ini udah ada pegal-pegal, ya biasa Pak. Kalau yang namanya ngaji itu begitu. Yang namanya duduk hadir di majlis ilmu, majlis zikir, pasti begitu. Entar pantatnya rada panas dah, biasa tuh. Ya, ada aja. Tapi kalau di majlis konser, tuh. Siapa yang doyan? Siapa yang suka nonton konser? Konser Sheila on Seven misalnya, konser Noah. Walaupun bayar, panas, ya kan? Udah begini-begini aja sudah. Terus. Tapi begitulah hadir di majlis ilmu. Tapi mudah-mudahan yang sebentar ini mengantarkan kita kepada kedekatan lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bisa lebih tenang. Terakhir kita tutup lagi dengan doa. Mungkin spesial doanya kata Pak Kos tadi pakai bahasa Indonesia dong. Oke. Saya mah pakai bahasa Arab, ayo. Bahasa Indonesia, ayo. Pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Asal jangan pakai bahasa Mama Gupron, Wamakoli itu saya nggak bisa tuh. Bahasa Suryani, nggak tahu ya. Waduh, bagus Pak kalau nggak tahu tuh. Itu viral di TikTok tuh.
Iya, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah sebelum doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala hajat dan kebutuhan kita. Dan kebaikan-kebaikan senantiasa berada dalam lingkup diri kita, keluarga kita, perusahaan kita, tempat kerja kita, dan lain sebagainya. Biniyatil qabul wa bijahi Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siang hari ini kami berkumpul di tempat ini, berzikir, bertasbih, bertahlil, bermunajat kepadamu ya Allah dengan kerendahan hati. Kami akui bahwa diri kami ini penuh dosa, banyak hilangnya, banyak salahnya. Maka dengan maha kasih sayangmu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala maksiat-maksiat yang kami lakukan, baik sendiri maupun beramai-ramai, baik yang tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Ampuni juga ya Rabb dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek nenek kami, sanak famili, saudara dan kerabat kami. Ampuni juga orang-orang yang menyayangi dan mencintai kami. Ampuni juga dosa dan kesalahan orang-orang yang marah dan benci kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang mendatangkan kasih sayang-Mu. Jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang mendatangkan ampunan-Mu. Dan seandainya pun kami berpisah, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang tiada benci dan tiada dendam, juga peninggalan dosa di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon akan diberikan jalan yang mudah dari segala macam urusan kami, jalan yang lapang, jalan yang luas dari segala macam ujian ataupun musibah yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami sadar sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi musibah, dan Engkau juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami surga-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk menggapai jalan-jalan yang memudahkan kami menuju surga. Jauhkanlah kami dari neraka-Mu, dan juga jauhkanlah kami dari amalan-amalan yang mengantarkan kami kepada neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon diberikan kasih sayang-Mu, diberikan juga kasih sayang orang-orang yang mengasihi-Mu, diberikan juga kasih sayang kepada orang-orang yang Engkau cintai. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kecintaan kepada amalan-amalan yang mengantarkan kami kepada cinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia. Berikan juga kepada kami kehidupan yang baik di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.